Di sebuah negeri terjadi sebuah proses pemilihan. Calon yang akan maju menjadi kepala daerah di negeri itu berjanji dalam kampanyenya, pilihlah saya akan naikkan tunjangan saudara 15%, 20%, 25%. Janji calon pemimpin. Lalu dengan janji-janji itu warga masyarakatnya tertarik sehingga memilih orang yang bersangkutan. Setelah terpilih, apa yang dilakukan? Ternyata pemimpin yang terpilih di negeri itu jangankan meningkatkan tunjangan, malah menghilangkan tunjangan pegawainya. Ini makna hadis. Dia telah berkhianat terhadap orang yang memberikan kepercayaan kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahu maulanal 'azim. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kepada kalian apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kawanku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah. Mari kita menghadapkan segenap rasa puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat hidayah iman dan Islam masih Allah tanamkan di dalam dada kita sehingga kita masih hidup dalam taat, hidup dalam iman dan Islam. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, dalam surah An-Nisa ayat 58 Allah memerintahkan kepada kita sebagai hamba yang beriman an tu'addul amanati ila ahliha, perintah untuk menunaikan amanah. Kata Rasulullah, amanah itu adalah pondasi. Tidak ada keimanan seseorang kalau sekiranya di dalam dirinya tidak ada sifat amanah. Wajar kiranya amanah ini menjadi salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh para rasul. Amanah yang ada pada diri kita sebagai kepala keluarga, kita punya amanah terhadap anak dan istri. Di dalam pekerjaan kita punya amanah, keuangan, sosial, kemasyarakatan, kepemimpinan. Ada tanggung jawab yang harus kita tunaikan. Dan inilah perintah Allah. Bagaimana setiap amanah yang dibebankan di pundak kita, kita tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adil amanati ila mani tamanaka
wala takhun man khanaka. Tunaikan amanah itu kepada orang yang memberikan kepercayaan kepadamu. Wala takhun man khanaka. Dan jangan sekali-kali kamu mengkhianati terhadap orang yang berkhianat kepadamu. Ada dua nilai dalam hadis ini. Yang pertama, nilai-nilai spiritual untuk menunaikan amanah sebagai khalifah fil ardh. Tanggung jawab kita sebagai manusia, kita laksanakan, kita tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi ujung hadis ini ada kualitas spiritual yang lebih tinggi lagi. Jangan engkau khianati, jangan engkau berkhianat sekirapun ada orang yang berkhianat kepadamu. Artinya apa? Balas keburukan itu dengan kebaikan. Mungkin bisa kita berikan sebuah contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sebuah negeri terjadi sebuah proses pemilihan. Calon yang akan maju menjadi kepala daerah di negeri itu berjanji dalam kampanyenya, pilihlah saya akan naikkan tunjangan saudara 15%, 20%, 25%. Janji calon pemimpin. Lalu dengan janji-janji itu warga masyarakatnya tertarik sehingga memilih orang yang bersangkutan. Setelah terpilih, apa yang dilakukan? Ternyata pemimpin yang terpilih di negeri itu jangankan meningkatkan tunjangan, malah menghilangkan tunjangan pegawainya. Ini makna hadis. Dia telah berkhianat terhadap orang yang memberikan kepercayaan kepadanya. Tapi Rasulullah melarang kita, wala takhun man khanaka. Jangan pula kita berkhianat terhadap orang yang mengkhianati kita itu. Karena ketika kita berkhianat, maka ada 3 kerugian yang kita dapatkan. Yang pertama, kita akan mendapat ancaman azab dari Allah. Yang kedua, kita akan kehilangan ladang amal ibadah. Yang ketiga, kita telah menyalahi kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa manusia tidak boleh bergantung kepada manusia. Sejatinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa hanya Allah yang kita sembah dan hanya Allah tempat kita bergantung, tempat kita memohon pertolongan. Jangan sekali-kali kita mengharapkan manusia akan memberikan kita manfaat. Tidak, Allah yang akan datang kita manfaat. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Maka ini makna ketika ada yang berkhianat, jangan mengkhianati, kata Rasulullah. Lawan dari amanah itu adalah khianat. Lalu sangat besar ancaman Allah terhadap orang yang khianat. Khianat salah satu sifat munafik. Di dalam surah An-Nisa ayat 145 Allah tegaskan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walam tajidu lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempat mereka adalah di dasar, paling dasar dari neraka, dan kamu tidak akan menemukan salah seorang pun penolong bagi mereka. Ini ancaman bagi kita yang menyia-nyiakan amanah. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah juga pernah menceritakan apa nanti yang akan terjadi di akhirat. Kelak Allah akan menuntut kepada seseorang yang syahid. Ketika dikatakan bahwa syahadat akan menggugurkan seluruh dosa kecuali amanah. Sekiranya ada tanggung jawab amanah yang tidak kita tunaikan, maka di akhirat akan Allah tuntut amanah itu untuk kita tunaikan.
Dan ketika salah seorang yang gugur di jalan Allah dikatakan, tunaikan amanahmu. Bagaimana aku menunaikannya ya Allah, sedangkan dunia sudah tiada lagi? Maka amanah itu akan mewujud dalam sebuah benda yang sangat padat di dasar neraka jahanam. Laki-laki itu akan disuruh memikul beban amanah yang dalam bentuk benda padat tadi, memikul di atas pundaknya. Ketika dia memikul, dia terjungkal, benda itu jatuh, lalu dia ambil lagi, begitu seterusnya selama-lamanya. Artinya apa? Neraka balasan bagi orang-orang yang menyia-nyiakan amanah itu. Maka Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, perintah Allah jelas, tunaikan amanah. Maka sebagai khalifatul fil ard, sebagai manusia yang Allah berikan tanggung jawab, Allah berikan amanah. Amanah sebagai pemimpin dalam keluarga, amanah di dalam pekerjaan, amanah dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Mari kita upayakan sebaik-baiknya, kita tunaikan amanah, kita tunaikan tanggung jawab kita, kewajiban kita. Dasar kita cuma satu, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya karena dikhianati oleh beberapa pihak, kecewa oleh beberapa pemimpin, lalu kita menyia-nyiakan amanah kita. Kita sendiri yang rugi dalam pandangan Allah. Yakinlah Allahus Samad, Allah tempat satu-satunya kita bergantung. Allah punya rencana terbaik untuk kita umatnya, hambanya. Karenanya selalu bermohon kepada Allah, mudah-mudahan setiap langkah kita Allah kuatkan, Allah berikan petunjuk, Allah tuntun kita untuk tetap berjalan dalam ridhonya, istiqamah dalam iman dan Islam kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.